Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Sulistyo dari Instansi Badan SAR Nasional. Jabatan saya sebagai Perangkat Pencarian dan Pertolongan Pemula. Saya peserta Lansar Angkatan 12 Pokok 1. Di sini saya akan berbagi tentang ulasan, pemaknaan dan pengalaman belajar saya terkait dari pertama, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Mari kita mulai. Manajemen aparatur sipil negara atau ASN merupakan fondasi utama tata kelola pemerintah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tujuan utamanya adalah menciptakan aparatur yang profesional, akuntabel, dan bebas praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Di Basarnas, manajemen ASN menjadi landasan krusial untuk memastikan setiap anggota tim memiliki kompetensi tinggi, disiplin ketat, dan semangat melayani dan yang tak tergoyahkan. Manajemen ASN mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan kompetensi melalui pelatihan rutin, penilaian kinerja yang objektif, hingga penataan sumber daya manusia yang efisien. Salah satu elemen penting adalah norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK yang menjadi pedoman bagi kami untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan efisien. Selain itu, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang e-kinerja mendorong kami untuk mengukur kinerja yang sistematis dan transparan. Di lapangan ini berarti setiap tindakan kami mulai dari merespon panggilan darurat, melakukan koordinasi tim, hingga mengevaluasi korban harus terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan masih ada. Kasus manipulasi absensi dengan aplikasi fake GPS seperti yang terjadi di Kabupaten Lebong, Bengkulu, mengungkapkan kelemahan sistem absensi digital yang masih rentan diretas dan kurang real time. Ini menunjukkan bahwa manajemen ASN memerlukan pengawasan ketat, sistem biometrik terenkripsi, dan budaya integritas yang kuat. Bagi saya, manajemen ASN bukan sekedar aturan administratif, melainkan sebuah komitmen holistik untuk melayani dengan ketepatan waktu, profesionalisme, dan dedikasi penuh. Kedua yaitu pemaknaan Smart ASN. Sekarang mari kita bahas pemaknaan saya terhadap konsep Smart ASN. Smart ASN adalah visi ambisius birokrasi 4.0 di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Pan-RB. Konsep ini mencakup 8 pilar utama. Yang pertama yaitu ada nasionalisme, yang kedua adalah integritas, kedua adalah wawasan global, keempat adalah hospitality, dan kelima adalah networking, keenam penguasaan teknologi informasi, 7 adalah bahasa asing, dan yang terakhir adalah entrepreneurship. Bagi saya, menjadi Smart ASN berarti menjadi aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik di era revolusi industri 4.0. Di Basarnas, pilar-pilar ini sangat relevan dengan pekerjaan kami sehari-hari. Nasionalisme terwujud dalam semangat kami untuk menyelamatkan jiwa tanpa memandang latar belakang korban. Apakah itu nelayan di laut lepas atau korban bencana alam. Integritas tercermin dalam komitmen kami untuk menjalankan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab, bahkan di bawah tekanan waktu yang ketat. Penguasaan informasi teknologi memungkinkan kami untuk menggunakan perangkat canggih seperti drone pelacak dan sistem komunikasi satelit untuk operasi penyelamatan yang lebih efektif. Bagi saya pribadi, Smart ASN adalah panggilan untuk menjadi agen perubahan yang proaktif. Platform digital seperti Smart ASN yang dikembangkan oleh Kementerian Agama menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengelola presensi kinerja dan pengembangan talenta secara efisien. Ini menginspirasi saya untuk harus terus meningkatkan kemampuan saya tidak hanya di bidang pencarian dan pertolongan, tetapi dalam memanfaatkan data analitik untuk memprediksi resiko bencana. Pada akhirnya, Smart ASN mengajarkan bahwa birokrasi modern harus dinamis, kolaboratif, dan selalu berfokus pada kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar saya terhadap materi
manajemen ASN dan Smart ASN sungguh luar biasa dan membuka mata saya. Pada hari pertama pembelajaran, saya terlibat dalam diskusi mendalam tentang kasus manipulasi absensi yang marak di berbagai daerah. Ini membuat saya menyadari betapa pentingnya sistem digital jika tidak didukung oleh integritas pribadi. Sesi interaktif tentang ini kerja dan pilar Smart ASN yang memotivasi saya untuk merefleksi praktik-praktik hari di Basarnas. Misalnya bagaimana kami menerapkan networking lebih baik untuk mempercepat respon darurat. Tantangannya adalah menerjemahkan teori ini ke dalam aksi nyata di lapangan, di mana situasi seringkali tak terduga dan menuntut keputusan cepat. Namun pengalaman ini justru memperkuat komitmen saya untuk terus belajar. Saya belajar bahwa menjadi ASN yang baik berarti proses berkelanjutan, dari pelatihan dasar hingga pengembangan diri mandiri. Ini membuat saya lebih menghadapi agenda selanjutnya dan lebih percaya diri dalam berkontribusi bagi tim. 5 menit. Muncul lah. Tuh. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait ulasan pengalaman dan pengalaman belajar saya terkait Smart ASN dan manajemen ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. We are family. Afik nam jagat sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.